Bapak dan Ibu yang saya hormati kalian, bagaimana jika saya katakan bahwa makanan yang selama ini Anda remehkan, yang mungkin dicap sebagai makanan kampungan atau kuno, ternyata adalah senjata rahasia para leluhur kita untuk memiliki umur panjang dan pencernaan sekuat baja? Dalam video ini, saya tidak hanya akan membahas, tapi saya akan membongkar tuntas kekuatan penyembuh tersembunyi di dalam tape singkong, makanan ajaib yang ternyata mampu mengikis plak kolesterol, membersihkan racun di usus, bahkan mempertajam fungsi otak Anda yang mulai menurun. Soalnya sebetulnya yang saya mengungkap ilmiah fakta mengejutkan tentang tape yang jarang diketahui bahkan oleh para ahli gizi. Berikan dukungan Anda dengan menekan tombol like sekarang juga. Dan jika Anda siap menerima informasi berharga ini, tuliskan bongkar di kolom komentar. Terima kasih atas dukungan Anda, Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan mengupas sebuah harta karun kuliner yang jujur saja sering kita pandang sebelah mata. Teksturnya memang lembek, aromanya khas, dan seringkali dibungkus daun pisang yang sederhana. Tapi di balik kesederhanaannya itu, tersimpan kekuatan dahsyat untuk merevolusi kesehatan kita. Bagi Anda yang berasal dari tanah Jawa, Sunda, atau Sumatera, tape singkong adalah memori masa kecil, sebuah cemilan manis dari tangan kakek dan nenek, sebuah kenangan yang mungkin sudah lama terlupakan. Tapi pertanyaannya sekarang, di tengah gempuran makanan modern dan suplemen impor yang harganya selangit, pernahkah Anda benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam tubuh Anda saat sepotong tape singkong lumer di mulut Anda? Apakah ia aman atau justru sebuah bom waktu bagi lambung Anda yang sensitif? Dan soal kandungan alkoholnya yang sering jadi perdebatan, benarkah itu hanya mitos atau ada bahaya tersembunyi di baliknya yang bisa merusak tubuh secara diam-diam? Yang saya menghormati, bersiaplah untuk terkejut, karena yang akan saya ungkapkan hari ini mungkin akan mengubah cara pandang Anda selamanya. Penelitian medis modern justru menemukan bahwa tape singkong adalah koktail probiotik alami yang kekuatannya setara, bahkan lebih unggul dari yogurt atau kimchi impor yang harganya bisa menguras kantong. Ialah Allah yang pertahanan imun dan solusi ajaib bagi jutaan masalah pencernaan yang sering menyiksa para lansia, mulai dari sembelit kronis hingga perut yang terus-menerus kembung. Tapi, dan ini adalah peringatan penting, tidak boleh asal makan. Karena setiap makanan yang dibuat melalui proses fermentasi adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah sumber kehidupan, gudang nutrisi yang berlipat ganda. Tapi di sisi lain, jika salah cara pengolahan, salah cara penyimpanan, atau salah cara konsumsi, ia bisa berbalik menjadi racun yang berbahaya. Nah, disinilah pentingnya kita membahasnya secara ilmiah dan mendalam. Oke, saya akan menjelaskan dengan tuntas apa saja kandungan gizi dalam tape singkong. Bagaimana proses fermentasinya bisa memunculkan manfaat? Apa bedanya tape singkong yang menjadi obat dengan yang bisa memicu gangguan lambung? Dan siapa saja yang dilarang keras menyentuh makanan ini? Jadi buat Anda yang penasaran atau mungkin selama ini ragu-ragu mau makan tape karena takut tidak sehat, tenang saja, saya akan bahas semuanya berdasarkan data dan bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Tapi sebelum kita bahas manfaat dan efek sampingnya, saya akan jelaskan dulu tentang tape singkong itu sebenarnya apa, dan kenapa bisa muncul rasa manis dan asam yang sangat khas itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tape singkong pada dasarnya adalah singkong yang dimasak, kemudian diberi ragi khusus dan diperam selama beberapa hari. Proses ini bukanlah sekadar proses pembusukan, tapi sebuah transformasi alkimia yang menakjubkan. Ragi, yang merupakan kumpulan mikroorganisme hidup, bekerja seperti jutaan koki kecil yang tak kenal lelah. Mereka mengurai pati atau zat tepung di dalam singkong yang sulit dicerna, dan mengubahnya menjadi gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa. Inilah mengapa tape memiliki rasa manis alami yang legit tanpa perlu tambahan gula pasir. Proses inilah yang menjadikan tape sebagai sumber bahan bakar roket alami bagi tubuh Anda, memberikan energi instan yang mudah diserap tanpa membebani pencernaan. Dalam prosesnya, para koki kecil ini juga menghasilkan sedikit alkohol. Tapi tenang, kadar alkohol dalam tape yang difermentasi dengan benar dan tidak berlebihan sangatlah rendah, biasanya hanya sekitar 1-3%, jauh lebih rendah dari buah durian matang yang sering kita makan. Tidak akan cukup untuk membuat mabuk jika dikonsumsi dalam jumlah wajar. Namun, keajaiban sesungguhnya dari proses fermentasi ini adalah lahirnya miliaran pasukan tentara, baik atau yang kita kenal sebagai probiotik. Bakteri baik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium tumbuh subur selama proses pemeraman. Jadi, saat Anda makan tape singkong, Anda sebenarnya sedang mengirimkan bala bantuan tentara ke dalam usus Anda. Pasukan inilah yang akan berperang melawan bakteri jahat, memperbaiki kerusakan dinding usus, dan membangun kembali sebuah kerajaan mikroflora yang sehat dan seimbang. Ini artinya, tape singkong adalah yogurt atau kimchi versi asli Indonesia. Sekarang, mari kita dalami lebih jauh. Apa saja manfaat luar biasa yang diberikan oleh pasukan tentara baik dari tape ini?
Belum banyak orang yang tahu bahwa 70% sistem kekebalan tubuh kita terletak di dalam usus. Usus yang sehat dengan populasi bakteri baik yang melimpah adalah kunci dari tubuh yang kuat dan tidak gampang sakit. Bakteri baik dari tape ini membantu menjaga keseimbangan tersebut. Artinya, jika Anda punya masalah pencernaan kronis, seperti sering kembung, sembelit yang menyiksa, atau diare ringan yang datang dan pergi, makan tape dengan cara yang benar bisa jadi salah satu solusinya. Apalagi buat para lansia yang sistem pencernaannya secara alami mulai melemah dan lebih rentan mengalami gangguan. Probiotik alami dari tape ini bisa membantu regenerasi flora usus, memperbaiki penyerapan nutrisi dari makanan lain, bahkan menguatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Teman nggak? Yang penting, jangan makan tape yang sudah terlalu lama difermentasi sampai baunya tajam dan keras seperti alkohol. Karena itu artinya kadar alkoholnya sudah tinggi dan bakteri jahat bisa ikut berkembang. Tape singkong juga sangat cocok untuk Anda yang butuh suntikan energi cepat. Misalnya para lansia yang sering merasa lemas di siang hari, atau orang yang sedang dalam masa pemulihan setelah sakit. Karena kandungan karbohidratnya sudah dipecah menjadi glukosa dan fruktosa, ia jauh lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan nasi atau roti. Karena teksturnya yang sangat lembut, tape ini juga cenderung aman dan menenangkan bagi yang punya masalah lambung. Asal, saya ulangi, dimakan dalam jumlah yang wajar. Jika asam lambung Anda sering naik, cukup makan 2-3 potong tape saja, jangan 1 piring penuh. Yang lebih mencengangkan, tape singkong ternyata punya efek menenangkan pikiran. Ia disediakan vitamin B kompleks, terutama vitamin B1, tiamin, dan B6, pyridoxine, yang sangat vital untuk kesehatan sistem saraf. Vitamin ini membantu proses neurotransmisi di otak, yaitu komunikasi antar sel saraf. Ini bisa berpengaruh langsung pada suasana hati dan kualitas tidur. Saya teringat dengan beberapa pasien lansia yang mengeluh sering cemas dan sulit tidur. Setelah saya anjurkan untuk rutin mengonsumsi tape sebagai cemilan sore, 2-3 kali seminggu, mereka melaporkan merasa lebih rileks dan tidur lebih nyenyak. Tapi ingat, ini jangan dijadikan alasan untuk ngemil tape di tengah malam ya. Dan ini mungkin yang paling penting bagi para lansia. Penelitian awal dari beberapa universitas ternama di Indonesia, seperti UGM dan IPB, menunjukkan bahwa tape singkong berpotensi membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan juga membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Manfaat ini datang dari kandungan antioksidan dan senyawa fenolik yang terbentuk selama proses fermentasi. Antioksidan ini ibarat para pengawal pribadi bagi sel-sel tubuh kita. Mereka berkeliling di aliran darah, menangkap dan menetralkan radikal bebas jahat yang bisa merusak dinding pembuluh darah dan memicu penyakit degeneratif mematikan seperti stroke dan serangan jantung. Meskipun masih butuh studi lanjutan berskala besar, hasil awalnya sudah sangat menjanjikan. Namun, dengarkan baik-baik. Walaupun manfaatnya selangit, ada pantangan keras bagi beberapa kelompok orang. Penderita diabetes, jangan pernah sentuh makanan ini. Kandungan gula sederhananya sangat tinggi dan bisa membuat kadar gula darah Anda meroket seperti banjir bah. Sangat berbahaya. Penderita MA kronis atau GERD akut, Anda harus sangat berhati-hati. Jika tape sudah terlalu asam, ia bisa memperparah iritasi pada dinding lambung Anda, ibu hamil. Sebaiknya dihindari. Meskipun alkoholnya rendah, tidak ada batas aman alkohol yang direkomendasikan untuk janin. Proses fermentasi juga bisa memengaruhi sistem pencernaan ibu yang sedang sensitif. Anak-anak di bawah usia 2 tahun, jangan pernah diberi tape singkong. Sistem pencernaan mereka yang masih rapuh belum siap untuk menerima makanan fermentasi, apalagi yang mengandung alkohol alami walau sedikit. Berikut ini adalah beberapa aturan wajib dalam mengonsumsi tape singkong agar Anda mendapatkan manfaat maksimalnya tanpa efek samping. Pilih tape perawan. Pilih tape yang masih segar, baru matang. Ciri-cirinya, tekstur masih lembut tapi tidak benyek, warnanya putih bersih, dan aromanya wangi manis khas tape, bukan bau alkohol yang menyengat. Kuasai porsi Anda. Jangan serakah. Porsi ideal adalah 500 gram per hari, atau sekitar 2-4 potong ukuran sedang. Konsumsi cukup 2-3 kali saja dalam seminggu. Cari pasangan yang tepat. Kombinasikan tape dengan makanan lain yang berserat seperti pisang rebus, ubi kukus, atau bubur kacang hijau. Serat akan membantu memperlambat pelepasan gula ke dalam darah. Jangan simpan terlalu lama, fermentasi terus berjalan bahkan di dalam kulkas. Simpanlah di wadah tertutup rapat di kulkas dan habiskan dalam 2-3 hari setelah matang. Lewat dari itu, rasanya akan semakin asam dan alkoholnya meningkat. Mata harus awas, jangan pernah makan tape yang sudah berubah warna menjadi kebiruan atau kehitaman, atau yang sudah ditumbuhi jamur. Segera buang, jangan ambil risiko keracunan. Kalau Anda bosan makan tape yang begitu-begitu saja, ubah dia menjadi ramuan awet muda. Berikut adalah beberapa ide olahannya. Smoothie probiotik Nusantara. Blender 3 potong tape,
1 buah pisang beku, 1 cangkir yogurt tawar, dan 1 sendok madu. Hasilnya adalah minuman probiotik lokal yang mengalahkan produk impor. Tep kukus isi kelapa. Lumatkan tep, campur dengan sedikit kelapa parut, bentuk bulat-bulat, lalu kukus selama 15 menit. Cemilan sehat tanpa minyak dan sangat lezat. Puding sutra tep. Kalau Anda kreatif, tep singkong bisa dijadikan bahan dasar puding yang lembut, tinggi serat, dan kaya gizi. Nah, sampai di sini saya ingin mengetahui bagaimana respon Anda. Apakah informasi ini mengguncang pemahaman Anda tentang tep? Kalau iya, tulis angka 1 di kolom komentar. Kalau tidak, tulis angka 0. Tim kami akan membaca semua komentar Anda. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sangat penting. Apakah tep singkong bisa jadi makanan penyembuh alami? Dengarkan kisah nyata ini. Pasien kami Pak Iskandar, 63 tahun, pensiunan pegawai negeri di Jakarta. Beliau datang dengan kondisi perut yang sangat menderita. Sering kembung hingga terasa seperti balon mau meledak, sulit buang air besar bisa sampai 3 hari sekali, dan tubuhnya gampang sekali capek. Wajahnya terlihat kusam, pertanda racun menumpuk di tubuhnya. Beliau sudah minum berbagai obat pencahar dan ramuan herbal mahal, tapi hasilnya hanya sementara. Saya menyarankan kepada beliau terapi pola makan alami, termasuk mengonsumsi 100 gram tep singkong segar 3 kali seminggu, diimbangi minum air putih hangat yang cukup, dan jalan kaki ringan setiap pagi. Awalnya beliau menolak, "Tip, nanti perut saya makin kembung, dok." Saya meyakinkannya untuk mencoba, dan hasilnya, dalam waktu 3 minggu terjadi sebuah transformasi. BAB-nya menjadi lancar setiap hari. Perut tidak lagi terasa kembung, dan yang paling beliau syukuri, tubuhnya terasa lebih segar dan bertenaga di pagi hari. Ini bukan sihir, ini ilmu pengetahuan. Fermentasi telah mengubah singkong biasa menjadi makanan super yang menyembuhkan. Dan hebatnya lagi, manfaatnya sampai ke otak. Kandungan vitamin B1 dan B-Max dalam tep sangat penting untuk kesehatan sel saraf. Bagi lansia yang mulai sering lupa atau sulit berkonsentrasi, mengonsumsi tep singkong secara rutin dalam jumlah yang tepat bisa menjadi bagian dari pola makan sehat untuk melindungi fungsi otak. Jadi mulai sekarang, jangan pernah lagi anggap remeh tep singkong ini. Mari kita hancurkan mitos-mitos konyol tentang tep. Mitos nomor 1, tak bikin mabuk. Salah besar. Anda perlu makan dalam jumlah absurd, mungkin sekilo lebih, baru bisa merasakan efek pusing. Alkohol alaminya sangat rendah. Mitos nomor 2, tep bikin sakit perut. Justru sebaliknya, ia menyehatkan usus. Yang bikin sakit perut adalah tep basi atau porsi yang berlebihan pada lambung, yang sudah sangat sensitif. Mitos nomor 3, tep bikin gemuk. Tidak. Sure, jika tidak digoreng atau dicampur gula tambahan, kalorinya wajar dan probiotiknya justru membantu metabolisme. Saya pribadi sangat suka tep singkong. Kombinasi favorit saya yang saya sebut Trisula Vitalitas adalah tep plus pisang rebus untuk magnesium, tep plus madu murni untuk imunitas, dan tep plus kacang hijau rebus untuk protein dan probiotik. Bapak dan Ibu, efek jangka panjang jika Anda rutin makan tep dengan benar sangatlah positif. Keseimbangan flora usus akan sempurna, sistem imun sekuat benteng, proses detoksifikasi tubuh lebih lancar, dan suasana hati Anda pun akan membaik karena 90% hormon kebahagiaan, serotonin, diproduksi di usus yang sehat. Jika Anda sering bad mood atau susah tidur, bisa jadi usus Anda sedang kesepian dan butuh teman baik seperti tep singkong. Di akhir video ini, saya ingin sampaikan, jangan hanya mendengar dari saya. Cobalah rasakan sendiri bagaimana manfaat dari harta karun terpendam ini. Kenali kembali tep singkong yang mungkin sudah lama Anda lupakan. Ia adalah bukti bahwa untuk menjadi sehat, kita tidak perlu mencari jauh-jauh. Nenek moyang kita telah mewariskan solusinya. Terima kasih karena Anda sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini telah membongkar wawasan baru untuk Anda, hancurkan tombol suka dan bagikan kepada semua orang yang Anda kenal. Tuliskan usia dan kota Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi vitalitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda selalu sehat dan dapat menikmati hidup dengan bahagia. Amin.